Tema bulanan yang diturunkan dari sinode di bulan Agustus ini adalah Indonesia Damai di Tengah Kepelbagaian, dengan subtema mingguan Berdamai dengan Perbedaan. Kita patut mensyukuri akan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi bangsa Indonesia, karena hanya dengan pertolongan Tuhan kita boleh melewati berbagai macam cobaan dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga kita boleh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus kemarin. Negara Indonesia, suatu negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan total pulau kira-kira ada 17.000, yang didiami sebanyak 1.340 suku bangsa dengan bahasa daerah lebih dari 900. Bisa kita bayangkan betapa bangsa Indonesia sangat kaya dan beragam dengan perbedaan. Perbedaan itu sudah ada bahkan dalam lingkungan keluarga, di sekolah, di kantor, bahkan dalam kehidupan berjemaat di Jemaat GPI Papua Diaspora Sorong. Dalam kehidupan yang dikelilingi dengan perbedaan tersebut, kita sebagai umat pilihan Tuhan dituntut untuk dapat hidup berdampingan dengan damai. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, siapakah di antara kita sekalian yang tidak ingin hidup dalam kedamaian? Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai memiliki arti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan rukun. Berdasarkan arti kata tersebut, seharusnya damai adalah suatu keadaan yang didambakan dan diinginkan oleh semua umat manusia. Walaupun demikian, kita bisa melihat dalam hidup sehari-hari bahwa kedamaian sewaktu-waktu bisa hilang ketika ada orang-orang yang dengan sengaja melakukan hal-hal tertentu yang akan menimbulkan kekacauan. Ketika ada kekacauan, otomatis tidak ada damai di situ. Di zaman modern sekarang ini, kekacauan bisa saja terjadi dalam segala bidang, baik itu teknologi komunikasi, pendidikan, hukum, sosial, politik, bahkan kehidupan ekonomi. Kekacauan ini pun dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bukan hanya dalam rumah tangga, sekolah, kantor, bahkan bisa juga terjadi dalam kehidupan bergereja. Dalam skala lebih besar, kekacauan bisa terjadi dalam suatu negara, bahkan di seluruh dunia. Sebagian besar kekacauan biasanya terjadi karena akibat ulah manusia, terutama pertikaian antara manusia. Sejarah dunia mencatat salah satu kekacauan terbesar yang pernah terjadi adalah Perang Dunia Kedua, yang berdampak sampai ke negara kita di Indonesia. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus bertindak jika kekacauan terjadi karena adanya orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik? Prinsip mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri memang satu hukum Tuhan yang harus tetap kita pegang. Tetapi bagaimana pula kita harus melaksanakannya? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40 secara tegas menyampaikan tentang hukum kasih. Pada ayat ke-37 dan 38, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah sebagai hukum yang pertama dan terutama. Dan ayat 39, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, sebagai hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Kedua pernyataan ini menjadi dasar bagi hukum kasih yang diberikan oleh Yesus. Dan pada ayat 40, Yesus menyatakan bahwa pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat yang menjadi dasar segala hukum yang diberikan kepada umat manusia dan juga seluruh kitab para nabi. Hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa merupakan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh umat manusia. Kita harus menghormati dan mematuhi hukum-hukum tersebut untuk menghormati Tuhan.
10 hukum Taurat yang ditulis dalam 2 loh batu di Perjanjian Baru dikonversi oleh Tuhan Yesus menjadi hukum kasih. Selain itu, Yesus mengajarkan bahwa hukum kasih adalah hukum yang harus kita patuhi. Yesus menegaskan dan memerintahkan kita untuk harus mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, tanpa memandang status sosial, ras, suku, bahasa, ataupun asal mereka. Bisa mengasihi sesama manusia tanpa membedakan hal-hal yang disebut tadi di atas adalah sebuah tantangan iman yang tidak mudah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hukum kasih merupakan hukum terpenting yang diberikan Yesus kepada umat manusia. Ketika Yesus menyatakan bahwa hukum kasih adalah hukum yang terpenting, Yesus mengingatkan kita untuk menghormati segala hukum yang disampaikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus berbicara tentang kasih, Yesus juga sedang berbicara tentang komitmen. Karena sesungguhnya kasih adalah komitmen. Komitmen dari kita untuk menganggap serius kebutuhan sesama kita, bahkan kepada musuh kita sekalipun. Sama seperti Allah yang berkomitmen pada dirinya sendiri, yang bisa kita baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, bahwa untuk menanggapi kebutuhan kita, Ia mengutus putranya Yesus Kristus masuk ke dalam dunia. Allah menciptakan manusia dengan kodrat untuk mengasihi, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena Allah mengasihi kita, maka kita pun harus demikian. Begitu pentingnya kasih, sehingga dalam pertama Yohanes 3 ayat 14b dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa untuk mendapatkan keselamatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengasihi. Inti dari hukum kasih adalah manusia harus bersedia dan mampu memaafkan tindakan seburuk apapun. Jika ada seseorang yang menyakiti, kita harus mengampuni dan membalasnya dengan kebaikan. Kasih terhadap manusia yang dimaksud tidak boleh diskriminatif. Kasih harus diberikan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, etnis, budaya, dan faktor-faktor perbedaan lainnya. Seringkali kita mengasihi seseorang hanya apabila orang itu juga mengasihi atau memberikan keuntungan kepada kita. Sebaliknya, jika orang tersebut tidak memberikan kontribusi positif, maka kita anggap orang tersebut tidak perlu untuk kita kasihi. Dalam kehidupan, terkadang kita hanya mau mengasihi kalau sesama kita itu masih satu suku, satu ras, atau karena orang itu punya status sosial yang tinggi, punya jabatan, membuat itu jadi alasan kita untuk mengasihi. Atau bisa juga kita mengasihi karena kita sama-sama satu gereja. Hukum kasih tidak seperti demikian. Hukum kasih hendak menyampaikan bahwa umat Kristen harus menerima dan mengasihi diri apa adanya. Jika kita sanggup mengasihi diri apa adanya, berarti kita pun harus sanggup mengasihi sesama. Ada sebuah cerita ilustrasi tentang spons, benda kecil yang sering kita gunakan sebagai alat bantu untuk membersihkan, entah itu membersihkan peralatan makan ataupun kita bapak-bapak sering pakai untuk membersihkan kendaraan. Spons itu kita masih baru beli,
itu dalam keadaan kering dan belum bisa kita manfaatkan, belum bisa kita gunakan untuk membersihkan. Untuk kita gunakan biasanya kita tambahkan cairan pembersih, kemudian tambahkan air. Karena dia punya kemampuan untuk menyerap air, maka ketika kita peras spons tersebut, maka akan mengeluarkan busa kebersihan yang kemudian kita pakai untuk membersihkan peralatan makan maupun kendaraan yang sering kita pakai. Akan lain ceritanya kalau spons tadi kita tidak pakai atau tidak kita tambahkan cairan pembersih, kita masukkan atau kita tambahkan tinta berwarna hitam ke dalam spons tersebut, otomatis dia tidak berfungsi untuk membersihkan, tetapi malah membuat tambah menjadi kotor. Spons diibaratkan sebagai manusia, cairan pembersih diibaratkan sebagai kasih, dan tinta hitam adalah keadaan di mana kita tidak bisa mengasihi ataupun membenci sama kita. Karena ketika kita tidak bisa mengasihi, kita membenci atau marah terhadap orang lain, sesungguhnya kita sedang membenci dan marah kepada diri kita sendiri. Ketika kita gagal mengasihi sesama, berarti kita gagal pula mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita gagal mengasihi manusia, bagaimana bisa Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi? Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata kasihilah pada ayat ke-37 dan ke-38 bukan merupakan suatu himbauan, bukan juga sekedar saran, tetapi kata kasihilah merupakan suatu perintah, sehingga kita harus mentaatinya. Melanggar perintah tersebut berarti sama dengan kita berbuat dosa. Keinginan dan kemampuan kita untuk taat melakukan perintah Tuhan memang berasal dari Tuhan. Tetapi keputusan untuk taat pada perintah Tuhan, untuk mengasihi, ada di tangan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Jalan hidup kita boleh berliku-liku, tapi hidup kita harus tetap lurus. Jika kasih adalah perintah yang terpenting, yang terutama, maka tidak bisa mengasihi adalah kegagalan terbesar. Jangan kita jadikan status sosial, ras, suku, bahasa, golongan, ataupun asal sebagai alasan utama kita untuk mengasihi sesama kita. Tetapi marilah kita jadikan Allah sebagai alasan utama untuk mengasihi sesama, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Sebab ada tertulis dalam pertama Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.